Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan semester 1. Sebelum kita belajar PPKN, silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Jangan lupa kalian mengisi absen kalian di link yang sudah Ibu share di WA Group. Kita belajar bab 3 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi inti. Kompetensi inti ada 4, yaitu kompetensi inti spiritual, kompetensi inti sosial, kompetensi inti pengetahuan, dan kompetensi inti keterampilan. Kompetensi dasar bisa kalian baca sendiri. Indikator pencapaian kompetensi juga bisa kalian baca sendiri. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model discovery learning dan kecakapan abad 21 yang dipadukan dengan metode mind mapping, teknik ATM, amati, tiru, modifikasi, dan pendekatan saintifik. Guru menuntun peserta didik untuk mengamati atau membaca permasalahan, membuat mind mapping digital diupload ke Google Classroom. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat membangun nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab atas fungsi lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengidentifikasi suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Menyaji dan mengkomunikasikan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin selama proses pembelajaran, bersikap jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, serta memiliki sikap responsif, berpikir kritis, dan proaktif, kreatif, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Undang-undang yang menjadi dasar kewenangan lembaga negara adalah 1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi. 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Struktur politik Indonesia. B. Fungsi dan kewenangan lembaga negara. C. Penerapan pemerintahan yang baik atau good governance.
Pernahkah kalian mengikuti kegiatan seperti gambar berikut? Pada kegiatan di atas, siswa yang terpilih akan menduduki jabatan sebagai ketua. Kemudian, ketua menunjuk sekretaris dan bendahara. Tahukah kalian, lembaga-lembaga negara juga dipilih untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Mari kita simak pembahasan berikut ini. Struktur politik Indonesia terdiri atas suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik, struktur politik pemerintahan yang berkaitan dengan lembaga negara. Suprastruktur politik merupakan lembaga pembuat keputusan politik yang sah. Infrastruktur politik, mesin politik masyarakat yang terdiri atas beberapa kelompok yang dibentuk berdasarkan kesamaan sosial, ekonomi, tujuan, dan kesamaan lainnya. Pengertian suprastruktur. Suprastruktur merupakan lembaga politik yang menaungi kinerja trias politika oleh Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif. Legislatif merupakan lembaga yang menerima pendapat dan aspirasi masyarakat, di mana di Indonesia lembaga ini disebut sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Sementara di Malaysia atau Amerika Serikat dapat disebut Senat atau memiliki fungsi untuk merancang undang-undang atau peraturan. 2. Eksekutif. Eksekutif merupakan lembaga di atas legislatif yang memiliki wewenang dalam memutuskan dan melaksanakan kebijakan atau undang-undang dengan susunan mulai dari kementerian hingga presiden, termasuk pengaturan untuk hampir seluruh jajaran birokrasi dengan sistem terpusat. Yudikatif. Lembaga ini mungkin memiliki wewenang lebih tinggi dibanding legislatif dan eksekutif karena terikat dengan hukum yang sah dalam konstitusi. Yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung dengan hakim yang bertugas untuk mengawasi seluruh jajaran birokrasi yang mengadilinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dari apa yang sudah kita pelajari, bisa kita simpulkan bahwa contoh suprastruktur politik itu mencakup lembaga negara dalam bahkan susunan lembaga negara sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Contoh infrastruktur politik: 1. Partai politik. 2. Kelompok kepentingan atau interest group. 3. Kelompok penekan atau pressure group. 4. Media komunikasi politik. 5. Tokoh politik atau political figure. Jangan lupa tugas kalian adalah mengerjakan kuis tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Linknya bisa kalian akses. Sudah Ibu share juga di WA Group. Akhirnya sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jangan lupa mengerjakan tugas kuisnya tentang suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Tetap semangat, jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.